Hai, selamat datang di New Tarot Channel. Sekarang kita akan lanjutkan di sini upload untuk general reading di bulan Juli untuk masing-masing zodiak, dan sekarang aku akan upload untuk zodiak Scorpio. Jadi Scorpio di general reading New Tarot Channel ini kita akan mulai dari sesi pertama. Nah, di sesi pertama ini kalau misalnya kamu punya pertanyaan khusus atau spesifik yang berkaitan dengan situasi asmara, karir, bisnis, finansial, atau hal lain di sini, bisa manfaatin sesi ini untuk menemukan jawaban atau sarannya. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa nggak cocok dengan hasil pemaparan kartunya, ya mungkin memang bukan untuk kamu readingannya, oke? So, here we go. Kamu mungkin pengen nge-pause video ini, Scorpio, untuk menemukan jawaban, pertanyaan dari hal yang ingin kamu temukan jawaban atau sarannya, atau bisa jadi ingin nge-pause video ini untuk bermeditasi, untuk menyelaraskan dengan jawabannya nanti ketika aku shuffle kartunya. Oke, here we go. Scorpio, give me answer please. Scorpio. Oke, so Scorpio, ini adalah kartu jawaban atau saran dari pertanyaan kamu tadi. Tapi kita nggak bakal buka sekarang, kita akan buka nanti di akhir video. Jadi sekarang kita simpan dulu kartunya dan lanjut ke general reading kamu di bulan Juli. Saat ini aku menggunakan Arcanum Tarot Deck. Oke. Dan kita akan menggunakan sebaran 5 kartu aja. So here we go. Scorpio, general reading bulan Juli tahun 2021, Scorpio. Scorpio, general reading bulan Juli tahun 2021. Oke. Kartu pertama di sini Scorpio ada Eight of Pentacles, Four of Pentacles, Two of Cups, Five of Cups, Three of Wands. Bottom of the deck di sini ada Six of Cups. Scorpio, aku ngerasa di sini kok readingan kamu tuh 11-12 sama itu ya, sama Leo ya. Kamu mungkin berhubungan dengan Leo atau ada korelasinya dengan Leo, oke, atau ada relasi dengan Leo. Aku ngerasa di sini Scorpio kayak kamu berada atau bertahan ya dalam suatu situasi yang bikin kamu sedih. Like kamu secara sadar, kamu secara gimana ya? Kamu secara sadar atau secara sukarela di sini untuk bertahan dalam suatu situasi yang bikin kamu sedih. Kamu tahu hal itu bikin kamu sedih, tapi kamu kayak nggak punya opsi lain, padahal kamu punya opsi lain. Apa opsi lainnya untuk pergi dari situasi apapun yang bikin kamu sedih ini, tapi kamu menolak untuk pergi. So itu tetap bagian dari pilihan juga. Oke. Contohnya gimana, Mbak? Contoh gini, misalnya di kantor nih, di kantor kamu tahu bahwasanya perusahaan belum bisa menggaji kamu lebih, oke? Atau sesuai dengan ekspektasi kamu. Dan kamu tahu kenyataannya bahwasanya ya nggak bisa gitu loh. Walaupun kamu maksa di sini demo berjilid-jilid, kemudian kamu pengen perusahaan nggaji kamu lebih, dan kamu juga tahu bahwasanya keuangan perusahaan mungkin juga lagi terganggu, kemudian kamu secara sukarela untuk bertahan, okay? Padahal kamu punya opsi lain di sini untuk misalnya resign kemudian nyari kerjaan baru,
Oke. Akhirnya kamu bertahan dalam perusahaan tersebut. Oke. Ada Five of Cups di sini. Kenapa kamu bertahan? Mungkin sebagian dari kamu punya alasan yang personal. Bisa jadi karena kamu suka dengan lingkungan kerjanya atau dengan rekan-rekan kerja yang ada di sana. Mungkin kamu di sini udah suka dengan pekerjaan kamu karena pada dasarnya mungkin job desk-nya udah sesuai dengan keinginan kamu. Mungkin gimana ya? Sebenarnya jenjang karirnya bagus, mungkin di pendapatan yang kurang bagus, atau vice versa, di pendapatan bagus tapi jenjang karirnya gak bagus. Jadi intinya di sini pada dasarnya kamu masih punya opsi, cuman kamu memilih untuk bertahan. Oke. Ya nggak apa-apa deh mbak, yang penting sekarang gue masih punya kerjaan, gue masih bersyukur walaupun gue sedih, walaupun gue kecewa gitu loh. Jadi aku nggak mau di sini ngelempar judgment. Oke. Masing-masing individu akan punya backstory yang berbeda atau latar belakang cerita yang berbeda-beda. Apalagi ya, kalau misalnya ini soal relationship, mungkin ini ada seseorang dari masa lalu kamu yang kembali lagi nih ke kamu nih, Scorpio. Aku mohon maaf banget bahas-bahas soal masa lalu, nggak semua orang mau ya berhubungan dengan masa lalu lagi. Cuman aku ngerasa kayaknya kamu sebenarnya juga muak dengan orang masa lalu kamu ini, cuman dia masih berusaha untuk kembali, masih berusaha untuk ngecek kamu gitu loh. Oke. Mungkin orang masa lalu ini datang lagi ke kamu ketika kamu sudah bersama dengan orang lain. Oke. Ada Two of Cups di sini, kamu mungkin lagi benar-benar berusaha untuk move on ya, benar-benar mungkin dalam tahap move on juga, tapi dia kembali lagi berusaha untuk ngerusak konsentrasi kamu. Dan bagi sebagian dari kamu, aku ngerasa usaha orang ini untuk ngerusak proses move on kamu itu berhasil karena ada Five of Cups di sini. Kamu kembali teringat dengan kenangan-kenangan masa lalu, karena di sini juga ada kartu Six of Cups. Mungkin kamu di sini, aduh, jadi ragu lagi ya, pengen beneran move on atau gimana gitu kan? Karena ada seseorang di sini yang secara konsisten ya, nggak mau ngelepasin kamu, atau kamu di sini yang nggak mau ngelepasin sosok masa lalu kamu ini. Jadi seperti yang aku bilang, apapun situasinya, kayak kamu di sini tahu bahwasanya hal itu menyakitkan bagi kamu, tapi kamu ngerasa nggak punya opsi lain untuk ngelepasinnya atau untuk keluar dari situasi tersebut. Oke. Bagi kamu yang suami istri, mungkin ini soal hubungan kamu yang lagi bermasalah dengan pasangan ya, dengan suami atau istrinya kamu. Cuman karena mengingat adanya anak ya, malas sih mbak kita terlalu ribut-ribut. Kita juga udah punya anak, kita juga udah mikirin ini itu, jadi nggak bisa lah mikirin ego masing-masing lagi. Kita udah mikirin banyak hal, bercabang-cabang pemikiran. Oke, aku paham. Dan kamu memilih untuk bertahan. Oke. Jadi memang sih agak sulit aku ngerasa di sini Scorpio situasinya kamu. Antisipasi aja, oke? Apakah situasi ini akan terkesan sangat buruk dampaknya ke kamu? Tidak sih, kamu nggak sampai kolaps atau gimana. Cuman secara emosional mungkin kamu jadi moody, kamu jadi jadi gampang sedih, oke? Istilahnya jadi nggak bertenaga, jadi mut-mutan gitu loh. Five of Cups here for Scorpio. Ada Queen of Swords, Death card, the Star card. See? Jadi ini bagi masing-masing individu akan berbeda ya. Kamu kesulitan untuk melepaskan sesuatu yang aku ngerasa sangat berharga bagi kamu karena ada kartu Death dan the Star card. Aku paham kamu berada di titik ini. Kamu jadi linglung untuk keluar dari apapun ini atau melepaskan apapun ini. Tapi percayalah Scorpio, aku ngerasa ada kalanya atau ada penyebabnya kenapa seseorang atau sesuatu sampai pada titik dimana
dia harus dilepaskan atau situasi tersebut harus dilepaskan. Ada alasannya, ada sesuatu yang bekerja di balik layar untuk itu. Oke? Dan hingga detik ini aku ngerti kamu nggak bisa lepasin ini. Aku ngerasa ini lebih ke relationship sih. Kamu nggak bisa ngelepasin orang dari masa lalu kamu ini, let's say. Tapi aku nggak bakal jauh ke asmara sih. Hanya saja aku paham kenapa kamu belum bisa lepasin sekarang. Cuman jika nanti kamu ada kesempatan untuk keluar dari situasi ini, keluar dari berbagai kesedihan ini, ambil kesempatan itu. Jangan pernah lihat ke belakang. Oke? Lari dari apapun situasi yang bikin kamu sedih ini. Oke? Kamu bakal masuk pada proses recovery yang jauh lebih cepat ya, ketika kamu memutuskan untuk move on demi kebaikan diri kamu sendiri. Oke? Buat lebih memikirkan hal-hal jangka panjang buat diri kamu sendiri juga, Scorpio. Oke? So, di sini kita akan tutup readingannya menggunakan kartu Magical Messages from Fairies untuk kamu Scorpio di bulan Juli. Mari kita lihat. Scorpio general reading. Ada kartu birthday di sini. A significant birthday holds the answer to your questions. Aku ngerasa di sini ya, aku ngerasa di bulan Oktober atau penghujung tahun ini, kamu bakal dikasih kesempatan oleh semesta dan Tuhan untuk mendapatkan semacam jawaban atau sinyal dari doa yang kamu coba panjatkan. Oke? Apakah ini soal relationship, apakah ini soal karir, apakah ini soal bisnis. Oke? Kayak sekarang mungkin semesta dan Tuhan tuh masih nguji-nguji gimana kamu konsisten dengan keputusan kamu, masih nguji-nguji. Tapi nanti kamu akan ngerasain sendiri tanda-tanda lebih nyata bahwasanya oh ini harus kamu lepasin, oh kamu harus move on sekarang, oh kamu harus dapat kerjaan baru misalnya. Oke? Jadi aku ngerasa di tahun inilah kamu bakal ngerasain nanti perubahan positif atau perubahan yang lebih baik dari situasi apapun yang bikin kamu kecewa ini, Scorpio. Oke? So kita masuk ke kartu terakhir, kartu jawaban atau saran dari pertanyaan kamu di awal tadi. Siap atau tidak kita langsung buka kartunya. Di sini ada oh my god, Ten of Summer. An emotionally fulfilling life with family or friends, raising children wisely, people you can trust. Ada Ten of Summer atau Ten of Cups di sini buat kamu Scorpio. Jadi seperti yang gue bilang tadi, ada sebuah bantuan dari semesta di sini yang akhirnya ya mendorong kamu kepada sebuah situasi kehidupan yang jauh lebih bikin kamu ngerasa happy emotionally. Oke? Jadi sepertinya Tuhan dan semesta itu akan lebih memperhatikan kebutuhan emosional kamu untuk saat ini. Apa sih yang bikin Scorpio benar-benar happy? Tuhan akan ngasih itu ke kamu. Apakah ini berkaitan dengan individu ya, mungkin hubungan asmara, apakah ini berkaitan dengan pekerjaan, apakah ini berkaitan dengan bisnis. Jadi kalau misalnya kamu sekarang ngerasa kayak ada situasi tertentu di mana kamu harus bertahan di dalamnya, kemudian kamu tetap ngerasa kecewa, mungkin itu harus dilalui dulu nih Scorpio. Agar apa? Karena ada sesuatu yang bekerja di balik layar bagi kamu menuju ke wish fulfillment, emotional stability, emotional contentment yang kamu harapkan, sebuah kebahagiaan emosional yang kamu nanti-nantikan. Oke? Jadi aku ngerasa pesan yang muncul juga dari kehadiran kartu Ten of Summer ini, apapun pertanyaannya, kamu berada di jalur yang benar, Scorpio. Oke? Atau mungkin kamu sudah bersama dengan orang yang tepat. Oke? Jadi kalau misalnya kamu nanti udah menemukan tanda-tandanya bahwasanya oh ini adalah orang yang tepat bagi gue, oh ini adalah situasi yang baik bagi gue, jangan pernah ngeliat ke belakang lagi. Oke? Enjoy yourself ya, nikmati kebahagiaan kamu selagi kamu masih bisa menikmati kebahagiaan itu. Oke Scorpio,
So, ini adalah general reading kamu di bulan Juli. Semoga kamu suka. Kalau misalnya kamu suka, semoga kita ketemu lagi di video berikutnya. Dan jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Oke? Bye!